Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Lydia Priyani dengan NIM 20110111035 dari Prodi Bimbingan Konseling. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah dari bahasa Indonesia. Pada dasarnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, dan pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahan penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antara pedagang dalam Nusantara maupun luar Nusantara. Dan pada saat itu, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebudayaan yang berisi aturan hidup maupun sastra. Bahasa perhubungan 5 Franca antar suku di Indonesia maupun bahasa perdagangan bagi suku yang ada di Indonesia. Selanjutnya, bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di Nusantara, serta makin berkembang dan bertambah kokoh keberadaannya karena bahasa Melayu ini mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa penghubung antar pulau, pedagang, maupun antar bangsa. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar sudah mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sehingga menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Selanjutnya, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 dan pada saat itu para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar bertumpah darah yang satu, tanda Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Unsur ketiga Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945, dan saat itu disahkan sebagai Undang-Undang 1945 sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara seperti penyelenggaraan pendidikan. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia ialah bahasa Indonesia sebagai identitas nasional, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Selanjutnya, ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ada beberapa faktor sebagai penyebab timbulnya ragam bahasa yang ada di Indonesia, yaitu faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda seperti wilayah Jawa dan Papua, serta beberapa wilayah Indonesia lainnya. Yang kedua ada faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan dan bahasa nenek moyang sendiri dan berbeda antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Ketiga, faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda seperti di wilayah pantai, pegunungan, yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Jenis ragam bahasa terdiri dari ragam bahasa dilihat dari cara penuturan seperti ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Kedua, ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi seperti ragam lisan dan ragam tulis. Yang ketiga, ragam bahasa dilihat dari topik pembicaraan seperti ragam sosial, ragam fungsional, ragam jurnalistik, ragam sastra, dan ragam politik dan hukum. Selanjutnya, ejaan bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi di dalam bentuk tulisan serta penggunaan tanda baca. Ejaan ialah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang standarisasikan. Ejaan mempunyai 3 aspek, yakni aspek fonologis, aspek morfologi, dan aspek sintaksis. Keempat ejaan yang pernah ada dalam bahasa Indonesia yaitu yang pertama ejaan Van Ophusian, yang kedua ejaan Republik atau ejaan Suwandi, yang ketiga ejaan Melindo atau Melayu Indonesia, yang keempat ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ejaan dalam bahasa Indonesia terdiri dari dua macam, ejaan fonetis yang merupakan ejaan yang berusaha menyatakan setiap bunyi bahasa dengan huruf, serta mengukur dan mencatatnya dengan alat pengukur bunyi bahasa atau diagram. Yang kedua, ejaan fonemis adalah ejaan yang berusaha menyatakan setiap fonem dengan satu lambang atau satu huruf sehingga jumlah lambang diperlukan tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan jumlah lambang dalam ejaan fonetis.
Ejaan ini berfungsi untuk menunjang pembakuan tata bahasa Indonesia yang baik, kaitannya dengan kosakata maupun dengan peristilahan. Ejaan sangat penting dan perlu untuk diprioritaskan. Yang keempat, diksi. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan pengarang untuk mendeskripsikan sebuah cerita. Diksi tidak hanya memilih kata, tetapi juga digunakan untuk mengungkapkan ide atau menceritakan peristiwa yang mencakup gaya bahasa, metode ekspresi, dan lain sebagainya. Kesesuaian diksi terdiri dari menghindari penggunaan kata-kata atau kalimat percakapan dalam penulisan, hindari ungkapan-ungkapan yang telah using, dan hindari bahasa atau kata artifisial. Fungsi diksi adalah agar pemilihan dan pengungkapan kata dapat terlaksana dengan tepat, serta agar orang lain dapat memahami makna yang disampaikan. Kata umum dan kata khusus juga harus diperhatikan pada saat pemilihan kata. Tujuannya untuk mendapatkan pemahaman yang tepat serta spesifik. Sebagai contoh, umumnya melihat, khususnya melirik, menengok, dan menengadah, menunduk. Penggunaan kata khusus ditujukan untuk agar para pembaca atau pendengar lebih mudah memahami konteks kata atau peristiwa yang telah dibahas. Sedangkan kata umum membuat pembaca atau pendengar memiliki interpretasi makna ganda atau yang berbeda. Yang kelima, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia juga merupakan alat mengungkapkan diri baik secara lisan maupun tertulis dari segi rasa, karsa, dan cipta serta pikir, baik secara etis dan logis. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar harus sesuai linguistik, keterbahasaan, keselarasan, logika, dan keselarasan etika. Fungsi bahasa yang baik dan benar yaitu fungsi pemersatu yang mengikat kebinekaan rumpun dan bahasa dengan mengatasi batas-batas kedaerahan. Yang kedua, fungsi penanda kepribadian menyatakan identitas bangsa dalam pergaulan dengan bangsa lain. Yang ketiga, fungsi pembawa kewibawaan karena kaitannya dengan orang yang berpendidikan dan yang terpelajar. Terakhir, fungsi sebagai kerangka acuan tentang tepat tidaknya dan betul tidaknya pemakaian bahasa. Kriteria yang digunakan untuk melihat penggunaan bahasa yang benar adalah kaidah ejaan. Kaidah ini keseluruhan peraturan tentang bagaimana menggunakan lambang bunyi bahasa dan bagaimana hubungan antara lambang. Yang kedua, kaidah morfologi atau pembentukan kata. Kaidah ini terdiri dari imbuhan kata atau kata ulang dan kata majemuk. Selanjutnya, kaidah sintaksis. Sintaksis ini adalah ilmu yang mengatur hubungan kata dengan kata atau satuan yang lebih besar dan satuan yang lebih besar itu dalam bahasa. Yang keempat, kaidah semantik. Semantik sebagai teori berlaku untuk semua bahasa, tetapi sebagai terapan untuk suatu bahasa. Semantik hanya berlaku untuk bahasa yang bersangkutan. Yang keenam, paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nama lain dari paragraf adalah alinea, yang fungsinya sebagai peletak gagasan utama dari sebuah tulisan. Paragraf mempunyai fungsi. Paragraf ini fungsinya sebagai paragraf dalam sebuah kalimat dapat menjadi pengantar sebuah ide dan kalimat penutup pada tulisan yang dibuat oleh penulis. Mencurahkan suatu perasaan dan pemikiran penulis dalam sebuah karya atau kalimat dalam bentuk tulisan yang dibuat secara logis dan dapat diterima oleh pembaca. Yang ketujuh, kalimat efektif. Kalimat ini adalah sesuai dengan mengikuti kaidah kebahasan secara baik dan benar. Kalimat ini harus mudah dimengerti dan tidak mengandung maksud yang lain atau rumpang. Ada beberapa syarat utama sebuah kalimat dapat dikatakan efektif. Kalimat efektif harus mengikuti kaidah kebahasaan yang benar. Kalimat efektif menggunakan diksi yang tepat. Kalimat efektif ini harus memiliki unsur yang harus dipenuhi, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Dalam kalimat baku sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur, yakni subjek dan predikat. Sementara pelengkap lainnya bisa wajib hadir dan tidak wajib hadir atau wajib tidak hadir. Yang ke-8, penataan kalimat. Apabila ingin berbahasa dengan menyatakan atau meyakinkan dan mudah dipahami oleh lawan bicara, kalimat-kalimat yang dipergunakan haruslah ditata secara efektif. Artinya kalimat yang digunakan itu dapat mengenai sasarannya. Beberapa ragam kesalahan penataan kalimat. Kalimat kontaminasi.
Kontaminasi dalam ilmu bahasa diterjemahkan dengan keracuan. Rancu artinya kacau, gejala kontaminasi timbul karena dua kemungkinan yaitu kurang menguasai penggunaan bahasa yang tepat dan baik dalam menyusun kalimat, frase, atau dalam mempergunakan beberapa imbuhan sekaligus untuk membentuk kata. Yang kedua, kontaminasi terjadi tak dengan sengaja karena ketika seseorang akan menuliskan atau mengucapkan sesuatu. Dua pengertian ini yang dilahirkannya itu sebagai diambilnya dari yang pertama dan bagian yang lain diambilnya dari yang kedua. Baik, sekian dari presentasi saya ini. Saya tutup untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.